Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya. Bagaimana anakku sekalian pada hari ini? Apakah Anda semuanya sehat? Kita berdoa mudah-mudahan kita dilindungi dari keadaan yang sangat mengkhawatirkan kita semua. Kita berdoa mudah-mudahan masalah ini telah bisa selesai dengan cepat, maka kita bisa berkumpul lagi di kelas dalam mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah seperti biasanya. Oke anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kita tentang fungsi eksponen. Mau menentukan fungsi eksponen, kita akan membuat grafik daripada fungsi eksponen tersebut. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang membuat grafik fungsi eksponen. Bentuk umum dari fungsi eksponen dapat dinyatakan dengan Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X. Y dan Fx itu merupakan sebuah persamaan fungsi Y atau fungsi Fx. Jadi A-nya itu disebut dengan nama bilangan pokok atau basis, di mana nilai A itu harus lebih dari 0 atau A-nya lebih besar, tidak boleh sama dengan 0. Dan X merupakan pangkat. Jadi bentuk kompleksnya dari fungsi eksponen tersebut itu dapat dinyatakan dengan Y sama dengan Fx sama dengan B kali A pangkat Gx tambah C, di mana A-nya itu disebut dengan nama bilangan bulat atau bilangan pokok atau bilangan basis dengan nilai A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 0, dan Gx disebut dengan pangkatnya. Oke, kita akan melihat bentuk-bentuk dari fungsi eksponen. Ini hanya bentuk sebagian kecil, ada bentuk-bentuk lain dari sebuah fungsi eksponen. Contoh dari fungsi eksponen itu bentuknya seperti Fx sama dengan 2 pangkat X, atau ada juga dalam bentuk Fx sama dengan 3 pangkat 2X. Ada juga berbentuk Fx sama dengan 2 kali 3 pangkat X tambah 5. Ada juga berbentuk yang Fx sama dengan 2 kali 5 pangkat X pangkat 2 tambah X kurang 2 tambah 5. Ini saya ambil hanya 4 bentuknya. Ada bentuk-bentuk lain dari sebuah fungsi eksponen. Mari kita bahas satu demi satu dari fungsi yang kita punya. Sekarang kita akan cara menggambar grafik fungsi eksponen. Ada beberapa langkah yang harus kita tempuh untuk menggambar sebuah fungsi. Yang pertama, kita harus mengambil beberapa titik absis dari X. Saya sarankan dalam pengambilan titik absis kita harus mengambil angka yang lebih kecil. Kenapa? Tidak boleh mengambil angka-angka yang besar. Nanti dalam perhitungannya untuk mensubstitusikan untuk mencari nilai Y itu agak merepotkan kita. Yang kedua, kita akan menentukan nilai ordinat Y sekaligus menentukan koordinat titik potong X dan Y. Yang ketiga, kita akan menentukan letak titik koordinat yang kita peroleh tadi dalam sebuah grafik yang bidangnya kartesius. Selanjutnya yang keempat, dari titik-titik yang kita punya, kita akan membuat sebuah garis lurus. Kita hubungkan titik-titik itu dalam bentuk garis lurus yang diperoleh sehingga membentuk kurva yang mulus. Oke, mari kita pelajari bagaimana sih cara menggambar grafik fungsi dengan 4 langkah tersebut. Oke. Sekarang saya punya grafik fungsi eksponen Fx sama dengan A pangkat X dengan nilai A lebih dari 0. Contoh yang saya ambil itu lukislah grafik Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X. Selanjutnya untuk menyelesaikan itu langkah pertama kita ambil beberapa titik absis. Titik absis yang saya ambil itu minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Anda terserah mau ngambil berapa saja. Yang saya sarankan, pengambilan titik absis itu harus dari negatif ke positif atau positif ke negatif, tapi tidak boleh angkanya lebih besar, karena dalam menghitungnya nanti merepotkan Anda dalam menentukan nilai Y. Selanjutnya, langkah yang kedua,
itu kita menentukan nilai ordinat Y dengan cara nilai absis yang kita punya tadi kita substitusikan dalam persamaan yang kita punya dari contoh dari soal tadi. Kita punya persamaan untuk nilai X sama dengan minus 3. Selanjutnya kita punya persamaan grafik Y sama dengan 2 pangkat X. Artinya kita substitusikan nilai X, kita ganti nilai X dengan angka minus 3. Kita ganti yaitu Y sama dengan 2 pangkat minus 3. Selanjutnya Anda ingat dari pangkat yang negatif itu kita rubah ke bentuk pangkat yang positif. Catatan, pangkat negatif kalau dirubah dalam bentuk pangkat positif bentuknya pasti berbentuk pecahan. Berarti 1/2 pangkat 3. 1/2 pangkat 3 itu nilainya 1, Y sama dengan 1/8. Jadi koordinat titik X dan Y, nilai X-nya min 3, nilai Y-nya adalah 1/8. Selanjutnya untuk X sama dengan minus 2. Untuk nilai X sama dengan minus 2, caranya masih sama seperti yang tadi, yaitu kita substitusikan nilai X ke persamaan Y sama dengan 2 pangkat X. Kita substitusikan Y sama dengan 2 pangkat X. Selanjutnya kita ganti X dengan minus 2, jadi Y sama dengan 2 pangkat minus 2. Dirubah dalam bentuk pangkat yang positif, Y sama dengan 1/2 pangkat 2, hasilnya Y sama dengan 1/4. Jadi nilai koordinatnya X-nya min 2, Y-nya 1/4. Selanjutnya untuk X sama dengan min 3, min 1. Berarti Y sama dengan 2 pangkat X, kita ganti X dengan min 1, kita substitusikan. Y sama dengan 2 pangkat min 1, kita rubah Y sama dengan 1/2. Nilai X nilai koordinatnya yaitu X-nya min 1, Y-nya 1/2. Selanjutnya untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 2 pangkat X, kita rubah, kita gantikan dia. Hasilnya adalah 2 pangkat 0, setiap bilangan yang memiliki pangkat 0 tetap nilainya 1. Oke, kita pindah. Untuk X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, kita ganti variabel X dengan angka 1. Selanjutnya, kita masukkan nilainya. Y sama dengan pangkat 1, berarti Y sama dengan 2. Oke. Jadi, untuk X sama dengan 2, caranya sama. Y sama dengan 2 pangkat 2, kita ganti X dengan angka 2. Selanjutnya, Y sama dengan 2 pangkat 2, berarti Y sama dengan 4. Koordinat titiknya X-nya 2, Y-nya 4. Selanjutnya X sama dengan 3, kita ganti Y sama dengan 2 pangkat 3, gantikan X dengan angka 3, kita ganti Y sama dengan 2 pangkat 3, berarti Y sama dengan 8. Koordinat titiknya adalah 3,8. Jadi koordinat titik kita buat bentuknya min 3 itu min 3 1/8, min 2 1/4, kita urutkan min 1 1/2, 0 dan 1, 1 dan 2, 2 dan 3, dan 3,8. Itu koordinat titik-titik. Jadi koordinat titik-titik ini akan kita transferkan ke bidang kartesius yang bentuknya X dan Y, grafik fungsinya. Langkah yang ketiga yaitu kita tentukan letak titik koordinat yang diperoleh tadi. Koordinat yang kita peroleh tadi kita masukkan ke bidang kartesius. Oke, selanjutnya kita masukkan inilah bidang kartesius kita. Itulah titik-titiknya min 3 1/8, min 2 dengan 1/4, min 1 dengan 1/2, 0 dengan 1, 1 dengan 2, 2,4 dan 3,8. Setelah itu kita hubungkan langkah keempat, kita hubungkan titik-titik itu dengan sebuah garis, maka membentuk sebuah kurva yang mulus. Inilah kurva kita. Oke, anak-anakku sekalian, kita pindah ke soal nomor 2. Misalkan masih grafik yang sama, grafik yang berbentuk fx, di mana a pangkat x dengan nilai a-nya lebih dari 0. Kita punya contoh soal, yaitu lukiskan grafik Y sama dengan fx sama dengan 3 pangkat x tambah 1. Cara yang pertama kita ambil absisnya. Sekarang saya ambil absisnya itu mulai dari minus 2, min 1, 0, 1, dan 2. Selanjutnya kita substitusikan nilai x ke persamaan untuk menentukan nilai koordinat. Setelah itu kita menentukan koordinat titik x dan y secara berurutan. Selanjutnya kita ambil nilai x sama dengan min 2. Kita masukkan substitusi.
Kita substitusikan nilai X ke persamaan 3 pangkat X tambah 1. Kita ganti, hasilnya adalah Y sama dengan 3 pangkat min 2 tambah 1. Y sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Karena pangkat negatif kita rubah ke dalam bentuk pangkat positif, pasti bentuknya pecahan. Berarti 1 per 9 tambah 1, nilainya Y sama dengan 10 per 9. Untuk nilai X sama dengan min 1, caranya sama seperti yang tadi. Y sama dengan 3 pangkat X tambah 1. Hasilnya Y sama dengan min 3 pangkat min 1 tambah 1. Y sama dengan 1 per 3 tambah 1. 1 per 3 tambah 1, hasilnya 4 per 3. Untuk X sama dengan 0, caranya yang sama. Y sama dengan 3 pangkat X tambah 1. Y sama dengan 3 pangkat 0 tambah 1, Y sama dengan 1 tambah 1, Y sama dengan 2. Koordinat titiknya yaitu min 2 dengan min 2,10 per 9, min 1,1 per 4, 0,2. Dan untuk X sama dengan 1, caranya sama. Y sama dengan 3 pangkat X tambah 1, itu hasilnya Y sama dengan 3 tambah 1, Y sama dengan 4. Selanjutnya untuk X sama dengan 2, caranya masih sama. Y sama dengan 3 pangkat X tambah 2. Kita substitusikan nilai X dengan ganti dengan angka 2. Selanjutnya Y sama dengan 3 pangkat 2 tambah 1. 3 pangkat 2 itu 9 tambah 1, nilainya Y sama dengan 10. Jadi koordinat titik X, Y yaitu min 2,10 per 9, min 1,4 per 3, 0,2, dan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita tentukan letak titik koordinat yang diperoleh dalam bidang kartesius. Titik koordinat yang tadi kita letakkan dalam bidang kartesius akan bentuknya seperti gini. Oke, jadi min 2 dengan 1, jadi min 1 dengan 1 per yang tadi itu, dan selanjutnya. Titik itu kita hubungkan dalam bentuk bidang, maka menghasilkan sebuah grafik yang mulus seperti itu. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila video ini sangat bermanfaat bagi Anda boleh share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa di like and subscribe video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.